Halo Newzone Mania, jumpa lagi dengan saya Deva dari Newzone Channel. Seperti yang kita ketahui, ada lebih dari ratusan jenis mobil yang tersebar di hampir seluruh penjuru dunia. Beragam bentuk dan fitur-fiturnya yang menarik, seringkali membuat kita merasa terpukau. Namun, meski begitu, ternyata harganya juga tidak kalah memukau loh. Mengakibatkan hanya orang-orang tertentu saja yang mampu untuk membelinya. Tak bisa dipungkiri bahwa di era yang maju seperti sekarang ini, mobil tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, melainkan juga sebagai hobi mewah bagi para kolektor kalangan atas. Dasar kolektor nakal. Ketika akan membeli sebuah mobil, pastinya calon konsumen akan terlebih dahulu melihat spesifikasi dari kendaraan yang akan dibeli. Semua informasi mengenai detail kendaraan akan dikupas habis sebagai bekal referensi dalam menentukan jadi atau tidaknya untuk membeli. Nah, disitulah kadang Disitulah kadang calon pembeli akan menemukan istilah-istilah yang mungkin jarang didengar sebelumnya. Seperti halnya satuan yang digunakan untuk menunjukkan performa dari mesin kendaraan. Seperti PS, HP, CV, KW, dan lain sebagainya. Oke, Newzone Mania. Kalau begitu, mari kita coba mengenal macam-macam satuan tenaga dalam dunia otomotif yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber. Di antaranya adalah Number 1. PS. Newzone Mania. Banyak faktor yang dapat menentukan performa kendaraan, bobot kendaraan, dan lain sebagainya. Namun, tidak bisa dipungkiri kalau kebanyakan orang beranggapan bahwa yang menentukan bagus tidaknya suatu kendaraan adalah kecepatan dan daya tahan yang mampu dicapai oleh mesinnya. Ya, mungkin itu tidak salah sih. Namun, tahukah kalian bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar? Apalagi kalau membandingkan dua kendaraan yang berbeda. Padahal ia memiliki spesifikasi yang ditulis dengan dua satuan yang berbeda. Misalnya seperti PS dan HP. Nah, kira-kira apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar nama istilah tersebut? Ya, itu emang PS, tapi bukan itu yang saya maksud. Bukan yang ini juga sih. Woi, Newzone Mania, mungkin banyak yang muncul di benak kalian ketika mendengar istilah PS. Namun dalam dunia otomotif, PS adalah singkatan dari bahasa Jerman Pferdestärke, yang artinya kuat kuda, atau kuda kuat, atau pokoknya yang berhubungan dengan kuda deh. Dasar narator kuda. Nakal. Istilah PS banyak dan umum digunakan di mobil-mobil pabrikan yang ada di benua Eropa. Satuan ini digunakan sejak akhir abad ke-19 di Jerman untuk menghitung daya kinerja mesin serta satuan metrik dari kekuatan sebuah mobil. Dari tenaga itulah, paling tidak calon konsumen bisa mengetahui seberapa besar kekuatan daya mesin sebuah mobil bisa bekerja. Atau mesti tidak selalu berpengaruh, satuan tenaga itu juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa cepatkah sebuah mobil bisa melaju. Number 2. HP. Newzone Mania, kira-kira apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar istilah tersebut? Waduh, iya sih HP, tapi bukan yang itu. Bukan yang ini juga.
Ya, pastinya sesuatu yang berhubungan dengan tenaga atau daya tahan, bukan? Dasar narator nakal. Dalam dunia otomotif, berasal dari kata horsepower atau tenaga kuda, istilah HP adalah satuan yang digunakan untuk mengisyaratkan kekuatan mesin pada sebuah mobil. Sebagai informasi, istilah HP atau horsepower pada awalnya digunakan untuk membandingkan performa antara mesin uap dengan kemampuan tarikan seekor kuda. Namun, lambat laun, satuan ini pun mulai diadopsi untuk mengukur daya keluaran dari piston, turbin, motor listrik, dan mesin lainnya. Kenapa ini bisa terjadi? Usut punya usut, hal ini bermula ketika seorang ilmuwan Skotlandia, James Watt, sedang mencoba membandingkan keefektifan mesin uap buatannya dengan seekor kuda. Ia menjelaskan bahwa seekor kuda memiliki kemampuan rata-rata dalam mengangkat beban seberat 550 pounds atau setara dengan 249,4 kg dengan jarak sejauh 30,48 cm dalam kurun waktu 1 detik. Nah, dari berat sebesar 505 pounds inilah yang kemudian dikalikan 60 detik, sehingga menghasilkan angka 33.000 foot-pounds atau sekitar 13,6 ton per menit. Selanjutnya, temuan inilah yang nantinya akan dijadikan landasan dasar dari ukuran 1 HP atau 1 TK dan digunakan sampai masa sekarang. Jadi, secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa horsepower atau tenaga kuda adalah sebuah tenaga yang dapat dihasilkan oleh sebuah mesin dalam kurun waktu tertentu. Kalau dihitung secara rumus, maka nilai 1 HP sama dengan 745,7 watt. Kemudian jika kita Bang, udah bang. Saya mulai mencium aroma-aroma tidak sedap dari tribun penonton. Boring. Oke. Kalau begitu, mari kita lanjut ke poin yang berikutnya. Number 3, DK. DK yang berarti daya kuda merupakan terjemahan dari horsepower. Jadi, bisa dikatakan kalau istilah HP dari horsepower, TK dari tenaga kuda, atau DK dari daya kuda, adalah sama-sama dari kuda. Wow! Number 4, CV. Ya, Newsomania, CV atau Kurikulum vitae. ya, itu juga termasuk CV sih. Tapi bukan itu yang saya maksud. Dalam dunia otomotif, CV atau savoir-faire adalah istilah yang umum digunakan di Prancis untuk menentukan satuan daya dobrak dari sebuah mesin pada suatu mobil. Hanya saja memiliki sedikit perbedaan pada nominal satuannya, yang mana nilai 0,98 HP sama dengan 1 PS atau 1 CV. Perbedaan penghitungan ini sebenarnya menguntungkan di mata pabrikan. Sebagai contoh, sebuah mesin Volkswagen Golf R yang memiliki tenaga sekitar 296 HP sekilas akan memunculkan kesan angka yang janggal atau tanggung. Namun ketika menggunakan satuan PS atau CV, angka tersebut dapat berubah genap menjadi satuan 300 PS atau 300 CV. Sungguh angka yang menggiurkan, bukan? Hal ini sama seperti ketika kita melihat papan promo yang bertuliskan antara harga Rp300.000 menjadi Rp296.000. Nani? Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Yang bawa anak kecil. Number 5, BHP. Newsomania, apa yang muncul di benak kalian ketika mendengar istilah yang satu ini? Waduh, bukan itu yang... Woi. Oke, Newsomania. Jadi apa itu sebenarnya BHP? Bukan
Bukan, yang benar adalah brake horsepower. Angka BHP ini biasanya paling kecil dibandingkan satuan lainnya karena pengukuran langsung di poros engkol. Sedangkan satuan lainnya diukur dari putaran roda. Kalau ada brosur spesifikasi yang mencantumkan BHP, maka jelas ia memiliki penjelasan spesifikasi yang paling bagus. Karena konon satuan inilah yang paling menggambarkan daya tenaga murni dari sebuah mesin. Hal ini dikarenakan BHP dihitung tanpa adanya loss power akibat kerugian gesekan ban, gearbox transmisi, dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan hasil satuan nyata yang akurat dari kemampuan mesin itu sendiri. Number 6, PK. Newzone Mania bicara tentang PK. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi, bukan? Dalam dunia otomotif, PK adalah singkatan bahasa Belanda dari Paardenkracht yang artinya, ya, sudah bisa ditebak, daya kuda alias horsepower juga. Namun, ada pula yang bilang bahwa PK itu adalah power kuda. Ya, nggak salah juga sih. Tapi secara garis besar, perhitungan antara PK dan PS adalah sama. Eits, asal jangan disamakan dengan satuan PK yang biasa ditemui di pendingin ruangan alias AC ya. Karena kalau itu sih PK yang beda. Number 7, KW. Ya, Newzone Mania. Bicara tentang KW, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, bukan? Kekuatan waria. Ngawur. Itu sih bukan KW, itu sih. Newzone Mania bicara tentang otomotif. Selain menggunakan satuan horsepower, ternyata kita juga bisa menghitung kekuatan mesin mobil dengan menggunakan satuan kW atau kilowatt. Meskipun jarang sekali ada yang menerapkannya. Pasalnya, perhitungan kW jauh di bawah satuan HP jika dikonversikan. Angka watt sendiri didapat dari hasil pembagian satuan energi atau joule dengan waktu tiap detik. Meski lebih kecil, namun para ahli fisika dan matematika menilai bahwa ini adalah satuan paling standar untuk mengukur sebuah tenaga. Misalnya, 1 HP setara dengan 745,7 watt. Atau jika diubah dalam satuan kilo menjadi 0,74 kW. Artinya, mobil yang memiliki kekuatan 400 HP jika dikonversikan ke kW, maka akan menjadi 298 kW. Barangkali penurunan nilai satuan inilah yang seolah-olah menimbulkan efek mesin mobil yang kurang bertenaga di mata calon konsumen. Sehingga, tak banyak negara yang menggunakan nilai satuan ini, terkecuali di benua Australia dan Afrika Selatan. Wow! Number 8, torsi. Newzone Mania, bagi kalian yang sudah mengenal dunia otomotif, pastinya tidak asing lagi dengan istilah tersebut, bukan? Torsi adalah suatu gaya yang dibutuhkan untuk memutar sebuah benda pada titik porosnya. Keberadaan torsi ini memiliki arti yang begitu penting guna menggerakkan kendaraan bermotor, mulai dari keadaan diam sampai bergerak atau melaju. Besar kecilnya sebuah torsi yang ada pada mesin akan mempengaruhi percepatan perubahan letak suatu kendaraan dari titik satu ke titik yang lain. Torsi bisa juga disebut dengan ukuran dari tenaga yang dihasilkan oleh mesin kendaraan. Dari pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa keberadaan torsi dan horsepower memiliki keterkaitan yang cukup erat. Horsepower diperlukan untuk menjaga laju kendaraan agar tetap kencang. Sedangkan torsi sangat dibutuhkan oleh mesin agar bisa bergerak. Sederhananya, apabila kita ingin menggerakkan sebuah mobil yang diam,
maka akan dibutuhkan sebuah torsi yang besar dan sedikit daya horsepower. Begitu pula apabila kita ingin menambah kecepatan kita ketika sedang melaju kencang, maka akan membutuhkan sebuah torsi yang kecil dengan daya horsepower yang besar. Gimana nih Newzone Mania? Sudah mengerti penjelasan saya barusan? No. Oke, kalau begitu, mari kita ambil contoh yang lain. Katakanlah, kita ingin menuang air ke sebuah gelas kosong dari botol termos yang berisi air. Maka, akan membutuhkan lebih banyak usaha untuk mengangkat termosnya dengan sedikit tenaga dorong untuk mengalirkan airnya. Namun, apabila air sudah mengalir, maka untuk mempercepat alirannya, niscaya dibutuhkan lebih sedikit usaha untuk menjaga posisi termos agar tetap stabil. Dan lebih banyak tenaga dorong untuk meningkatkan tekanan dari dalam termos, sehingga debit air yang keluar pun akan semakin besar dan cepat. Oke, Newzone Mania. Itulah tadi beberapa cuplikan tentang beragam istilah satuan tenaga dalam dunia otomotif zaman now. Silahkan share, like, dan komen video ini apabila kalian menikmatinya. Dan jangan lupa subscribe, lalu klik pula tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari video-video kami selanjutnya. Have a nice day and goodbye!